Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Masih dalam pembahasan tentang racun-racun hati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas racun hati yang pertama, yaitu fudulul kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Nah, pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan racun hati yang kedua, yaitu fudulun nazar, berlebih-lebihan di dalam memandang. Ya, yang dimaksud adalah apa? Memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muallif hafidhahu ta'ala mengatakan, wa fudulun nazari yad'u ilal istihsan. Jadi berlebih-lebihan di dalam memandang hal-hal yang diharamkan akan mengakibatkan, akan menyeret orang yang melihat ya kepada al-istihsan, menganggap baik apa yang dilihatnya, padahal itu sesuatu yang haram. Bisa jadi pada waktu pertama kali, kedua kali, ketiga kali dia masih merasakan ini haram, tetapi ketika keempat kali, 5 kali dan seterusnya, maka dia menganggap apa? Sesuatu hal yang baik. Bahkan ketika itu diteruskan, maka ada al-lazzah, ada kelezatan yang dia peroleh. Ya. Nah, maka ketika seseorang itu berlebih-lebihan di dalam memandang yang haram, ya, maka pada akhirnya langkah-langkah syaitan itulah ya yang dia ikuti. Nah, tidak sampai itu saja, wa wuqu'u suratil manzur fi qalbin nazir. Jadi gambaran yang kita lihat dari sesuatu yang haram itu maka masuk ke dalam hati orang yang melihatnya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang haram, ya, ini langkahnya ya. Pertama kita merasakan, oh ini haram, oh ini tidak boleh. Tapi ketika diulang terus, kita akan menganggap baik, ya. Ketika diulang terus, kita akan merasakan lezat, nikmat. Nah, ketika itu apa? Apa yang kita lihat itu masuk ke dalam apa? Hati kita. Nah, ketika itu sudah masuk ke dalam hati kita, fayuhditsu anwa'an minal fasadi fi qalbil abdi, maka akan membuat ya berbagai macam bentuk kerusakan di dalam hati seorang hamba. Ya. Nah, minha di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam ya musnad, ya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, wan nazaratu sihamun masmumun min sihamil iblis. Jadi yang namanya pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah iblis. Faman ghadda basaruhu lillahi urithuhu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqahu. Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah akan memberikan halawah, ya, kemanisan yang dia dapatkan di dalam hatinya sampai dengan hari kiamat. Ya. Nah, walaupun ya hadis ini ya adalah hadis yang dhaif yang disebutkan oleh muallif Allah Ta'ala, dan lafaz ini lafaz yang disebutkan di dalam dalam riwayat Imam At-Tabrani, ya, di dalam Majma' Zawaidnya, ya, kemudian Imam Al-Hakim dan Imam Al-Mustadrak, dan lafaz Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Nah, disebutkan dalam hadis Abi Umamah yang hampir mirip, ya, dengan apa yang disebutkan tadi. Ma min muslim yanzuru ila mahasinil mar'ah summa yaghuddu basaruhu illa hadasallahu lahu ibadatan yajid halawatuha. Nah, jadi barang siapa seorang muslim yang melihat, ya, cantiknya seorang wanita, kemudian ia menundukkan pandangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya, ya, dalam ibadahnya dia akan mendapatkan, ya, kelezatan atau kemanisan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis ini, ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir setelah, ya, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Di mana surat An-Nur ini adalah, ya, perintah untuk menundukkan pandangan, baik itu laki-laki terhadap wanita atau wanita terhadap laki-laki. Nah, yang harus perlu kita pahami, ya, bisa saja umur itu bertambah, ya, umur itu bertambah, tetapi yang namanya syahwat nafsu itu tetap muda. Ya, fisik jasad bisa tua, ya, tetapi yang namanya nafsu syahwat itu tetap muda, tidak tua. Bahkan bisa saja ada seseorang yang semakin tua, nafsu syahwatnya semakin muda. Ya, seperti itu. Karena yang namanya nafsu syahwat itu tidak melihat tua dan muda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam, ya, hadis yang lain, ya, di mana hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, ya, berdasarkan syarat Imam Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, ya, ketika Nabi SAW itu memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tattabi'un nazrata fa inna lakal ula walaita lakal akhirah, atau walasta lakal akhirah. Wahai Ali, ya, janganlah engkau mengikuti satu pandangan ke pandangan berikutnya, karena pandangan yang pertama, ya, itu untukmu, dan pandangan yang lainnya itu bukan untukmu. Ya, artinya kalau seseorang itu memandang, ya, dengan tanpa kesengajaan, maka itu adalah apa? Ya, baginya. Tetapi kalau dia meneruskan, ya, maka itu adalah apa? Dosa untuknya. Ya. Nah, jadi kerusakan yang pertama bahwasannya apa? Itu akan menghilangkan apa? Ya, menghilangkan kelezatan, kemanisan, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian kerusakan yang kedua, dukhulus syaitani ma'an nadharah,
Jadi masuknya syaitan bersama pandangan tersebut. Fa innahu yanfudhu maha asra'un min nufudhil hawa fil makanil khali. Karena penyusupan syaitan bersama pandangan itu lebih cepat daripada menyusupnya angin ya atau udara ke tempat yang kosong. Nah, jadi ketika seseorang itu melihat sesuatu yang diharamkan, maka apa? Syaitan itu apa? Ya, menyusup dalam pandangan tersebut. Nah, jadi ini hampir sama dengan apa yang disebut penyakit ain. Nah, penyakit ain itu kan penyakit yang ditimbulkan karena pandangan. Ketika pandangan itu disertai dengan jiwa yang jelek, ada amarah, dendam, hasad, kemudian syaitan itu apa? Menyusup. Sehingga apa yang dilihatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan bahaya. Nah, demikian pula dengan pandangan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan, maka di situ apa? Syaitan itu menyusup. Nah, sehingga apa? Liyuzayyina suratul manzur, kemudian dihiasilah ya apa yang dilihatnya itu apa? Sebagai sesuatu yang ya indah. Ya, sebagai sesuatu yang indah. Wa yaj'alaha sanaman, kemudian ya syaitan itu menjadikan dia sebagai berhala, yaqifu alaihi alqalbu, di mana hati itu akan apa? Akan ya diam ya dalam hal tersebut. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah itu dia akan mengulanginya terus, mengulanginya, membiasakannya, sehingga akhirnya ya hati itu tersulut dengan api syahwat. Ya, tersulut dengan api syahwat. Kemudian apa? Dia akan membakar hatinya sehingga ya akan berbuat maksiat. Jadi menyulut perbuatan maksiat. Nah, sehingga yang namanya perzinahan itu setiap badan manusia itu ada bagiannya. Zinahnya mata dengan melihat, ya, zinahnya telinga dengan mendengar, zinahnya ya lisan dengan berbicara, zinahnya kaki dengan melangkah, ya, zinahnya kemaluan ya melakukan perzinahan itu sendiri. Ya, jadi semua bagian tubuh manusia itu apa? Itu memiliki bagian daripada apa? Ya, dosa zina. Apalagi ya bagi laki-laki. Kelemahan laki-laki adalah wanita. Ya, dan fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah apa? Ya, wanita. Ya. Jadi kadang-kadang betapa gagahnya seorang pria ya di luar sebagai direktur, manajer seperti itu, memimpin anak buah dan lain sebagainya, tetap saja bertekuk lutut di hadapan wanita. Ya. Kadang-kadang apa? Di luar gagah berani, tapi di rumah takut dengan istri. Takut dengan istri seperti itu. Ya. Nah, karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah apa? Wanita. Ya. Nah, jadi itu adalah kerusakan yang kedua. Kemudian kerusakan yang ketiga, annahu yusgilul qalb. Maka dengan banyak memandang, kemudian pandangan itu masuk ke dalam hati, maka itu akan ya menyibukkan hati. Kemudian apa? Wa yunsihi masalihu. Kemudian dia akan melupakan apa yang seharusnya maslahat untuk hati tersebut, berupa zikir, ketaatan, membaca Al-Quran, ya, mendengarkan ilmu dan lain sebagainya. Wa yahulu bainahu wa bainaha, sehingga akhirnya apa? Menghalangi antara hatinya dengan ilmu, dengan zikir, dengan nasihat dan lain sebagainya. Sehingga fayufritu alaihi amruhu, maka dia akan melalaikan
ya perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan apa? Ya, mengikuti hawa nafsunya dan kelalaian. Nah, maka di dalam surat ya Al-Kahfi ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'asy syahwat wattaba'asy apa? Wattaba hawahu wa kana amruhu furta." Ya, janganlah engkau Muhammad mengikuti orang-orang yang telah ya melalaikan ya hatinya dari kami, ya, atau melalaikan ya, atau orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, jadi ini adalah 3 kerusakan yang didapatkan ketika seseorang itu apa? Berlebih-lebihan di dalam ya memandang sesuatu yang haram. Apalagi ya wasilah ataupun media yang ada pada saat ini sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Ya, sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan dan setiap kita sudah punya apa? Perangkatnya masing-masing. Ya. Nah, tinggal bagaimana apa? Ya, kita bijak di dalam menggunakan perangkat tersebut. Nah, kemudian hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif menjelaskan tentang melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram, maka akan mengakibatkan 3 hal. Ya. Nah, disebutkan di sini ya oleh muallif, wa qala attiba'ul qulub, berkata dokter-dokter hati, bainal aini wal qalbi manfadhun wa tariqun. Jadi antara mata dengan hati itu ada saluran, ada penghubung. Fa idza kharabatil ainu wa fasadat ya wa kharabal qalbu wa fasada. Kalau mata itu rusak, maka hati pun juga akan rusak. Jadi kalau mata itu digunakan untuk melihat sesuatu yang haram, maka hati akan menjadi apa? Rusak. Kalau hati sudah menjadi rusak, maka apa? Wasara kal mazbalah. Ya, maka dia sebagai tempat sampah. Ya, kalau tempat sampah itu kan membuang hal yang kotor, menampung hal yang kotor. Nah, maka ketika mata itu melihat sesuatu yang haram, kemudian masuk ke dalam hati, ibaratnya hati itu sebagai apa? Ya, untuk membuang sesuatu yang kotor, sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Nah, padahal apa? Yang namanya tempat sampah itu mahallun najasat wal qadhurat wal awsakh. Ya, tempatnya najis, tempatnya kotoran, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau hati itu sudah kotor, maka apa? Fala yasluhu, tidak layak hati itu untuk ditempati dengan ma'rifat kepada Allah, untuk ya ditempati dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ditempati dengan kegembiraan ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena yang akan mendiami hati adalah lawan dari hal tersebut. Nah, jadi bagaimana ya melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram itu menjadikan apa? Hati menjadi rusak. Nah, kemudian ya beliau menyebutkan tentang apa hal yang apa yang diakibatkan dari melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram. Yang pertama adalah itlaqul basar maksiyatun lillahi azza wa jalla. Jadi melepaskan pandangan pada satu hal yang diharamkan
adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ya, tundukkanlah oleh kalian pandangan-pandangan kalian, ya, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian, karena hal itu lebih, ya, suci bagi mereka. Ya, afan. Katakanlah, ya, wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, karena hal itu lebih, ya, suci bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kalian atau yang mereka lakukan. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi ini termasuk di dalam bentuk apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa itlaqul basari kadzalik yulbisul qalba zulmah. Jadi melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram akan menjadikan hati itu apa? Diliputi dengan kegelapan. Sebagaimana menundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, memenuhi hati itu dengan cahaya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, di dalam akhir surat An-Nur, ya, yaitu dalam surat An-Nur ayat ke-35, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, dan seterusnya. Jadi ada korelasi antara perintah untuk menundukkan pandangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, artinya apa? Orang yang menundukkan pandangan, maka hatinya akan diberikan apa? Cahaya. Kalau hati itu sudah bersinar, maka dia akan menerima berbagai macam bentuk kebaikan dari sisi apapun, baik yang besar, yang kecil, ya, maka apa? Semuanya akan diterima. Sebagaimana kalau hati itu sudah menjadi gelap, ya, maka dia akan apa? Akan menerima sebagai bentuk kejelekan, ya, cobaan dari segala, ya, tempat. Nah, jadi antara hati yang bersinar dengan nur, ya, dengan hati yang gelap dengan zulmah, ya, itu sesuatu yang akan terasakan di dalam kehidupan manusia. Nah, termasuk dalamnya apa? Kita sebagai orang-orang yang beriman. Semakin kita sensitif, ya, maka itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, masih ada nur di dalam hati kita. Tetapi kalau sudah kita tidak sensitif lagi, ya, maka apa? Ya, nur itu sudah tertutupi oleh kegelapan. Ya, sehingga apa? Ketika kita berada di dalam ruang yang gelap, maka apa? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram, yu'mil qalba 'anit tamyiz bainal haqqi wal batil. Ya, jadi melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram bisa menyebabkan, ya, butanya hati untuk membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Maka barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Azza wa Jalla, ya, yurithuhu firasatan sadiqatan yumayyizu biha
Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan firasat shadiqah, firasat yang tajam, yang benar, yang bisa membedakan antara hak dan batil, sunnah dengan bid'ah, ya, syirik dengan tauhid. Ya. Nah, maka yang namanya firasat shadiqah ini adalah apa? Ya, bagian daripada keimanan. Artinya apa? Itu adalah dampak daripada apa? Keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang benar dan ada pada diri seorang apa? Seorang mukmin. Jadi ketajaman, ya, mata hati. Kenapa? Karena, ya, hatinya tersebut, ya, bisa membedakan antara hak dan batil, sunnah dengan bid'ah, ya, syirik dengan tauhid. Kenapa? Karena hatinya itu terjaga, hatinya itu tersinari karena dia apa? Menundukkan pandangannya. Ya, jadi sekali lagi, karena apa? Antara mata dengan hati dia punya apa? Punya hubungan, punya saluran, ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang berkaitan dengan ketika seseorang itu apa? Ya, melepaskan pandangannya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muallif Hafidz Ta'ala menyebutkan, qala ahadus salihina, berkata salah satu orang saleh, man ammara zahirahu, ya, biittiba'is sunnah, ya, wa batinahu bidawamil muraqabah, wa ghadda basarahu anil maharim, wa kaffa nafsahu anil syubuhat, wa ghataza bil halal lam tukhti lahu firasah. Barang siapa orang yang mempergunakan, ya, zahir anggota badannya dengan mengikuti sunnah dan mempergunakan batinnya dengan terus-menerus, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram, menahan dirinya dari perkara-perkara syubhat, kemudian, ya, dia memasukkan makanan ke dalam dirinya dengan sesuatu yang halal, maka firasatnya itu tidak akan pernah apa? Salah. Ya, jadi firasat itu kalau bahasa kita namanya apa? Ya, intuisi. Ya, intuisi. Jadi firasat biasanya dilakukan oleh para hakim. Ya, ketika sudah ada bukti, sudah ada saksi, kemudian untuk menentukan apakah ini bersalah atau tidak, apa ini berbohong atau tidak berbohong, maka biasanya pakai apa? Firasat, intuisi. Maka betul-betul, ya, seorang hakim itu orang yang ahli di dalam masalah syariat, orang yang betul-betul apa? Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam memberikan ketetapan hukum, dia, ya, kadang-kadang menggunakan firasat. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membuat satu buku tentang firasat ini kaitannya dengan masalah apa? Ya, hakim yang menetapkan satu perkara apa? Perkara hukum. Ya. Nah, maka apa? Ini masuk di dalam kaidah wal jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu, ya, akan tergantung dengan jenisnya amal. Ya, walaupun kadang-kadang kita tidak ada istilah namanya apa? Karma. Ya, itu beda istilah karma itu. Tapi lebih tepatnya al-jazaa'u min jinsil amal. Atau dalam apa namanya? Kaidah lain apa? Kama tudanu, kama tadinu tudanu. Ya, sebagaimana kamu berlaku atau sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka kamu pun akan diperlakukan dengan cara yang sama. Ya. Nah, artinya apa? Faman ghadda basarahu an maharimillah atlaqallahu nuran basiratahu. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya apa? Cahaya basiratahu, di mata hatinya.
Jadi yang namanya hati itu punya mata, ya, mata hati atau mata batin, ya. Tapi kadang-kadang mata batin itu apa? Itu berkaitan dengan yang negatif, ya, seperti dibukakan ya mata batinnya seperti itu, sehingga nanti bisa melihat sesuatu yang ya apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah apa? Ya, fudulun nazar. Jadi racun yang kedua yaitu tentang apa? Ya, berlebih-lebihan di dalam memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ya dalam kesendirian kita, ya, bersama gadget kita masing-masing. Ya, maka di situ peluang yang sangat apa? Sangat besar, ya, bagi seseorang untuk apa? Melepaskan pandangan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kadang-kadang ya tidak ada sesuatu apa, tidak ada sensitivitas, ya. Artinya apa? Orang tidak menutup aurat dan lain sebagainya dianggap sesuatu yang biasa, wajar dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang nauzubillah min zalik, ya, menikmati apa yang dilihat seperti itu. Nah, tentu apa? Hal-hal seperti ini ya akan merusak hati karena dia termasuk bagian daripada apa? Ya, racun hati seperti itu. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhirudda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Masih ada waktu sekitar 11 menit. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Saya buka tanya jawab supaya tidak satu arah. Ada? Monggo yang mau tanya atau ya, silakan. Ya. Ada juga yang menampilkan adegan ranjang kayak gitu. Padahal ini segala orang Arab yang di gimana? Ya sama aja, ya mau orang Arab orang sama aja, ya. Nah, atau kadang-kadang ya ada apa ya? Sebetulnya trik kamera dan lain sebagainya. Tapi kan asosiasi orang yang melihat itu liar kemana-mana. Apalagi kalau sudah ada apa? Nafsu ataupun syahwat seperti itu. Ya, padahal sebetulnya aslinya ya cuma trik kamera aja, ya. Tapi kan ya itu memang dibuat supaya apa? Ya untuk tadi, ya. Nah, jadi tidak menjadi ukuran ya, oh ini orang Arab dan lain sebagainya. Ya, Abu Jahal juga orang Arab. Ya, bahkan paman Nabi seperti itu. Ya, tapi tidak menjadi jaminan, ya, seperti itu tidak menjadi jaminan, ya. Nah, karena memang ya tadi ya yang namanya modernitas itu ya akan lekat dengan ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya modernitas ya seperti itu. Ya, mungkin nanti dengan bioskop, dengan teater, apalagi konser musik dan lain sebagainya, ya. Ya, artinya apa? Modernitas itu kaitannya juga dengan masalah kebebasan, ya, begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Masih ada lagi? Silakan. Oke, silakan Pak. Tapi terjadinya beribadah itu gimana maksudnya? Ya. Jadi kalau misalkan kita makan ya makanan yang lezat, kira-kira kita ingin apa nambah atau misalnya udah seperti itu, pasti ingin apa nambah. Kalau kita misalkan berada pada satu tempat dan kita menikmati ya kelezatannya, kita ingin berlama-lama atau ingin segera keluar dari tempat itu, ingin berlama-lama. Nah, maka begitu pula dalam ibadah. Ketika kita baca Quran, kalau kita merasakan lezat, kira-kira berlama-lama atau segera kita menyelesaikannya. Ya, kalau kita sholat, apakah kita bersegera untuk menyelesaikan, ya, atau kita ingin
berlama-lama. Nah, sehingga begitulah orang yang mendapatkan kelezatan dalam ibadah sehingga ia ingin berlama-lama. Bahkan itu menjadi sebuah apa? Sebuah istirahat. Ya, sehingga Nabi SAW itu mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya, kum ya Bilal, arihna bis shalah. Ya, wahai Bilal, ya, mari kita sholat untuk apa? Beristirahat. Karena dia merasakan apa? Kelezatan, kenikmatan. Ya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Kalau seandainya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang kita apa? Merasa kenyang. Baru 1 lembar sudah kenyang. 2 lembar sudah kenyang. Seperti itu, ya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Ya, kelezatan dalam beribadah. Ya, nah jadi mungkin ya ini sesuatu yang bisa disadari atau juga bisa tidak disadari. Ya, ketika misalkan, oh kita ini sering ngaji, ya, oh kita ini misalkan apa, ya ikut taklim dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak menjaga apa pandangan kita, sehingga akhirnya apa ngaji kita jadi kering, hambar. Ya, bacaan Quran kita apa? Kering, hambar, seperti itu. Ya, bahkan apa? Ketika kita itu merasakan jenuh, bosan dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi bukan karena suasana dan lain sebagainya, tapi karena hatinya. Sehingga akhirnya apa? Ya, kita tidak merasakan kenikmatan atau kelezatan tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi kalau ada, nggih, monggo Pak. Oh, 2. Nggih, Pak. Pak Ato dulu, Pak Ato. Iya, jadi perbuatan maksiat itu akan membuat hati ternodai dengan namanya apa? Nuqtatun sauda, titik-titik hitam. Ya, sehingga apa? Titik-titik hitam itulah yang akan menghalangi ya Quran itu apa? Untuk masuk ke dalam hatinya. Ya. Karena Al-Qur'an itu dihafal di sini atau di sini, Pak? Ya. Di sini atau di sini hafalnya Pak Quran? Ya, di sini hafalnya Quran itu. Ya, dalam dada-dada manusia. Ya. Kalau hafal Quran cuma di sini, ya orang kafir juga bisa. Ya, maka para orientalis itu juga apa? Ya, banyak yang hafal Quran. Tapi cuma di sini saja, tidak di sini. Nah, tapi yang sejatinya hafal Quran itu di dalam apa? Hati. Karena hati itu tempat apa? Wadah ya untuk menyimpan apa? Menyimpan Al-Quran. Ya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah apa? Qaulan sakila. Inna sanulki 'alaika qaulan sakila. Ya, maka kami akan menyampaikan kepada Muhammad dengan ucapan yang berat. Kalau ucapan itu berat, maka dia harus apa? Punya wadah yang bersih, yaitu hati itu sendiri. Jadi ibaratnya ya seperti landasan pesawat. Ya, landasan pesawat itu kan sudah diperhitungkan berkaitan dengan apa? Bobot pesawat. Kalau bobot pesawatnya misalkan berapa ton, ya maka landasannya harus dirancang, dibuat supaya bisa menahan bobot ya seperti itu. Nah, maka Al-Quran disebut dengan qaulan sakila. Kalau misalkan kita ingin ya memasukkan Al-Quran dalam hati kita, maka kita harus menyiapkan apa? Hati itu sendiri. Ya, jadi memang tidak sembarangan orang yang hafal apa? Hafal Quran itu seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan. Ya, jadi maksiat itu bisa apa? Bisa apa namanya? Menghalangi ya Al-Quran itu masuk ke dalam kolbu. Ya, dan yang paling ini juga kadang-kadang ini ya ada persepsi yang salah. Al-Quran dan lagu atau musik tidak pernah bisa bersatu. Ya, karena banyak juga orang yang hafal Quran juga senang apa? Senang musik. Ya, setidak-tidaknya nanti apa? Kelezatan untuk menghafal Qurannya akan hilang sedikit demi sedikit. Ya,
Kalau dia masih menganggap apa? Ya Quran dengan musik ya apa? Bisa berjalan bersama-sama. Ya. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terakhir monggo. Harus memandang. Katakan kita kalau bisa bicara langsung main. Kita itu nggak bisa kita terus berpaling. Ya, perintahnya adalah apa? Tundukkanlah apa? Pandangan. Perintahnya seperti itu. Ya, apalagi misalkan orang yang di hadapan kita itu tidak menutup aurat. Ya, memang ya perintahnya adalah menundukkan pandangan. Ya. Jadi menundukkan pandangan itu ya satu hal yang memang harus ya. Kalau misalkan kita tidak menundukkan pandangan, wah ini nggak enak nih ada konsumen dan lain sebagainya. Nanti lama kelamaan itu menjadi satu apa? Sesuatu yang dianggap apa? Baik biasa. Ya. Nah, kalaupun nanti ya hal-hal seperti yang memang tidak bisa terhindarkan, maka kita banyak-banyak apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Ya, seperti itu. Ya, tapi memang pada asalnya apa? Ya, kita diperintahkan untuk menundukkan apa? Ya, pandangan. Ya. Nah, mohon maaf ini ya. Kasus-kasus perselingkuhan itu karena sebabnya ini. Ya, sebabnya ini, seperti itu. Karena apa? Ya tadi melepaskan pandangan pada sesuatu yang haram. Ya. Jadi dulu pernah ada satu orang ya telepon sama saya. Ustaz, saya mau tobat, mau dari apa? Selingkuh katanya seperti itu. Ya. Terus saya tanya, coba Pak, saya tanya, istri Bapak dengan wanita selingkuhan Bapak lebih cantik mana? Lebih cantik istri saya Ustaz kata. Ya tapi karena memang setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol mungkin ya biasa seperti itu ya, akhirnya ngobrolnya sudah menjurus dan lain sebagainya, ya syaitan membuat sesuatu menjadi apa? Indah ya, seperti itu. Ya sampai akhirnya ya terjebak dalam namanya apa? Perselingkuhan. Nah, jadi memang semampu mungkin ya untuk menundukkan apa? Ya, pandangan ya, seperti itu. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, kita tutup pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.